Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan mempelajari korelasi sederhana dan korelasi berganda. Bagaimana dia? Yuk, kita pelajarin. Korelasi. Korelasi itu bisa juga disebut dengan hubungan. Nah, kemudian di sini kita contohkan adalah jumlah karyawan dengan peningkatan produksi. Nah, nanti kita lihat di mana dia variabel terikat dan mana variabel bebas. Ya, jadi perlu diketahui juga biar tidak salah dalam menentukan variabel Y dan variabel X dalam sebuah penelitian. Harus kita pahami dulu. Variabel Y itu adalah dependent, yaitu terikat. Berarti dia tidak mempengaruhi ya. Kemudian ada variabel independent X, variabel bebas. Berarti dia variabel yang mempengaruhi. Mempengaruhi siapa? Mempengaruhi variabel Y. Nah, di sini contohnya adalah jumlah karyawan dengan peningkatan produksi. Nah, jika judulnya seperti ini, jumlah karyawan PT ABCD mempengaruhi terhadap peningkatan produksi. Nah, berarti di situ kan tadi kata-kata terakhirnya adalah mempengaruhi peningkatan produksi. Berarti yang dipengaruhi adalah peningkatan produksi. Berarti peningkatan produksi adalah Y atau variabel terikat. Sedangkan jumlah karyawan adalah variabel bebas. Jadi lihat ya, untuk menentukan judul, misalnya kamu akan melihat peningkatan produksi atau macam tadi terhadap peningkatan produksi, berarti dia itu adalah variabel Y. Nah, bisa juga sebaliknya, jumlah peningkatan produksi terhadap jumlah karyawan, berarti jumlah karyawannya yang terikat. Kemudian yang mempengaruhi adalah variabel bebasnya peningkatan produksi. Ya, begitu ya. Nah, kemudian adalah nilai interpretasi korelasi. Jadi, korelasi ini kita bisa melihat tingkat hubungannya antar variabel, yaitu dari sangat rendah hingga sangat kuat. Sangat rendah yaitu adalah nilainya 0 kecil dari sama dengan R kecil dari 0,2. Kemudian yang sangat kuat adalah 0,8 kecil dari R kecil dari sama dengan 1. Oke. 0,8 kecil dari sama dengan R kecil dari sama dengan 1. Berarti dia sangat kuat. 1 itu bisa dibilang hubungannya adalah sempurna. Gitu, tingkat hubungannya. Kemudian kita juga bisa melihat teknik korelasi apa yang cocok dalam penelitian kita. Oke. Jadi di sini ada tingkat pengukuran data. Ada nominal, ada ordinal, ada interval rasio. Jadi teknik korelasi ini dibedakan dari tingkat pengukuran datanya atau jenis datanya itu apakah datanya nominal, ordinal, atau interval rasio. Nah, jika nominal, teknik korelasinya yang digunakan adalah koefisien kontingensi. Nah, apa itu nominal? Nominal itu adalah data berskala nominal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Ciri-cirinya adalah data setara. Kemudian tidak bisa dilakukan operasi matematika. Contoh di sini adalah jenis kelamin, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Itu. Nah, kemudian ordinal. Ordinal itu teknik korelasinya adalah Spearman rank atau rank Spearman. Kemudian ada Kendall-Tau. Nah,
Data ordinal itu seperti apa? Yaitu data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Tetapi di antara data terdapat hubungan. Gitu ya. Ciri-cirinya adalah posisi data tidak setara. Kemudian tidak bisa dilakukan operasi matematika. Contoh di sini adalah kepuasan kerja. Kemudian ada motivasi. Jadi kepuasan kerja kan ada yang sangat puas, ada yang tidak puas, ada yang biasa-biasa saja. Motivasi juga begitu. Bisa saja dia tidak termotivasi, ada yang sangat termotivasi. Nah, jadi itu ada hubungannya. Nah, disitulah data ordinal. Jadi data ordinal dengan data nominal itu hampir-hampir sama. Nah, kemudian kita masuk ke interval rasio. Interval rasio ini menggunakan teknik korelasi produk momen, korelasi parsial, dan korelasi ganda. Nah, gimana itu? Data interval adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak antar dua titik skala atau itu sudah diketahui, tapi tidak mempunyai titik nol absolut. Nah, ciri-cirinya tidak ada kategorisasi, bisa dilakukan operasi matematika. Nah, contohnya adalah temperatur yang diukur berdasarkan derajat Celcius dan derajat Fahrenheit. Kemudian sistem kalender. Nah, seperti yang saya bilang tadi, tidak ada titik nol absolut yang membedakannya. Berarti di sini contohnya adalah derajat Celcius dengan derajat Fahrenheit. Titik nol derajat Celcius itu tidak sama dengan titik nol derajat Fahrenheit. Gitu ya maksudnya ya. Kemudian sistem kalender. Sistem kalender juga nggak ada titik nolnya. Gitu. Kemudian contoh yang kedua adalah data rasio. Data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui, kemudian mempunyai titik nol absolut. Nah, ciri-cirinya adalah tidak ada kategorisasi, kemudian bisa dilakukan operasi matematika. Contohnya adalah gaji. Jadi kalau 0 itu berarti tidak gajian, gitu ya. Skor ujian. Kalau 0 nilainya jelek. Kemudian jumlah buku. Kalau 0 berarti tidak ada buku. Tuh. Berarti titik nolnya di sini sudah jelas. Nah, itulah yang dimaksud dengan data rasio. Oke. Jadi kali ini kita akan membahas adalah tingkat pengukuran data yaitu interval rasio dengan produk momen dan korelasi berganda. Oke, jadi apa itu? Korelasi sederhana atau one sample t-test. Nah, yang digunakan tadi adalah produk momen pada kali ini. Korelasi sederhana. Nah, korelasi sederhana itu maksudnya adalah hanya membandingkan antar dua variabel. Jadi melihat hubungan antara dua variabel. Contohnya tadi adalah jumlah tenaga kerja dengan tingkat pendapatan, gitu ya. Nah, itu bisa dibilang korelasi sederhana. Kita tinggal melihat hubungannya antara si tenaga kerja dengan tingkat pendapatan. Oke, bagaimana rumusnya? Rumusnya tadi adalah R sama dengan Y sama dengan N sigma XY. N di sini adalah jumlah data, gitu ya. N adalah jumlah data. Dikurang sigma X kali sigma Y. Dibagi akar N sigma X pangkat 2 atau kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N kali sigma Y kuadrat kurang sigma Y kuadrat. Oke, itu rumusnya. Nah, jadi bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya itu kita langsung ke contoh soal ya, biar mudah. Nah, jadi di sini contoh soal adalah
data nilai ulangan harian itu yaitu X dengan ulangan semester yaitu Y dari 10 siswa. Carilah korelasinya. Jadi X-nya itu ada adalah 5768786 Kemudian Y-nya 788798799. Nah, ini semua datanya sama-sama 10 dari 10 siswa. Bagaimana mencarinya? Mencarinya itu kita membutuhkan tabel bantu. Bagaimana bentuknya? Nah, seperti ini. Jadi di paling kiri kita buat itu jumlah siswanya. Siswa 1, 2, 3, sampai 10. Jadi di bawahnya itu N sama dengan 10. Seperti soal tadi ya, jumlahnya adalah 10. Kemudian kita masukkan nilai-nilai tadi, nilai-nilai dari nilai ulangan dan nilai semester, yaitu di X dan Y, variabel X dan variabel Y. Kemudian kita butuh sebelah kanan, ya sebelah kanannya ini adalah tabel bantunya, yaitu berupa X kecil dan Y kecil, yaitu masing-masing dibagi 10, berarti nilainya 0,5 dan 0,7. Kemudian X, Y, berarti X kali Y, berarti 0,5 kali 0,7, yaitu 0,35. Kemudian X kuadrat, berarti 0,5 kuadrat, yaitu 0,25. Kemudian Y kuadrat 0,7 kuadrat, berarti 0,49. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Nah, yang di bawah itu adalah jumlah atau sigma. Nah, ini nilai-nilai yang paling dibutuhkan dalam mencari rumus tadi, gitu ya. Nah, di sini didapat jumlah X adalah 67, jumlah Y adalah 79, X kecil 6,7, Y kecil 7,9, XY 5,34, X kuadrat 4,61, dan Y kuadrat 6,31. Nah, kemudian data-data sigma tadi itu kita masukkan ke dalam persamaan atau rumus produk momen tadi. Nah, jadi di sini kan N-nya tadi 10 ya, R X Y sama dengan N. N-nya itu 10. Kemudian sigma XY, sigma XY. Sigma XY di sini adalah 5,34. Berarti 10 kali 5,34. Kemudian dikurang sigma X. Sigma X itu adalah 67. Oke. Kemudian sigma Y adalah 79. Nah, 7,9 maksud saya. Kemudian dibagi akar dari N, sigma X kuadrat. Berarti N tadi 10, sigma X kuadrat adalah 4,61. Dikurang sigma X kuadrat yaitu 6,7 dikuadratkan. Kemudian dikali N tadi 10 dikali sigma Y kuadrat yaitu 6,31. Kemudian dikurang sigma Y kuadrat yaitu 7,9 dikuadratkan. Nah, jadi berikutnya berarti adalah R XY sama dengan 53,4 dikurang 52,93. Nah, dibagi akar dari 46,1 dikurang 44,89 dikali 63,1 dikurang 62,41. Kemudian diakarkan, baru dibagi tadi ya hasilnya. Yaitu yang didapat adalah 0,51. Nah,
hasil yang didapat itu tadi kita ingin melihat berapa sih hubungannya, tingkat hubungannya itu bagaimana, apakah sangat kuat atau biasa-biasa saja. 0,5. Nah, kita lihat di sini berarti dia adalah sedang, yaitu 0,4 kurang dari sama dengan R-nya itu 0,5, kecil dari 0,6. Cocok ya? Berarti 0,5 kan kecil dari 0,6. 0,4 kecil dari sama dengan 0,5. Berarti tingkat hubungannya adalah sedang gitu. Nah, kemudian kita bisa melihat uji signifikan. Nah, jadi bagaimana kita melihat apakah dia signifikan atau tidaknya? Itu kita menggunakan rumus T hitung. Nah, rumus T hitungnya itulah T sama dengan R akar kali akar N kurang 2 dibagi akar 1 kurang R kuadrat. Oke. Di sini keterangannya R adalah koefisien korelasi dan N adalah banyak sampel. Nah, nilai R tadi adalah yang didapat adalah 0,51 atau kita bulatkan 0,5. Kemudian jumlah data adalah tadi 10. Kita masukkan nilainya, maka didapat adalah T hitung sama dengan 1,63. Oke, 1,63 T hitungnya. Kemudian kita mencari T tabel. Bagaimana cara cari T tabel adalah DF sama dengan N kurang K, di mana DF itu adalah derajat bebas, N adalah banyak sampel, K adalah banyaknya variabel. Variabel kita tadi adalah 2, berarti 10 kurang 2 sama dengan 8. Maka T tabel yang didapat adalah 1,86. Oke. Nah, dengan keterangan di situ H0 diterima jika T hitung kecil dari T tabel, sedangkan H0 ditolak jika T hitung besar dari T tabel. Nah, di sini T hitung kecil dari T tabel ya. 1,63 kecil dari 1,86. Berarti H0 diterima. Gitu. Jadi cukup mudah ya untuk korelasi sederhana. Oke. Baik, kemudian kita lanjut. Kita lanjut ke korelasi berganda. Nah, bagaimana korelasi berganda? Yaitu X1 dan X2 mempengaruhi Y dari gambar sini ya. R1 sama dengan korelasi X dengan Y, kemudian R2 adalah korelasi X2 dengan Y. Kemudian R besar itu adalah hasil korelasinya. Gitu. Nah, bagaimana sih rumusnya? Rumusnya adalah R besar Y X1 X2 sama dengan akar dari R kuadrat Y X1 ditambah R kuadrat Y X kali 2 atau X2 dikurang 2R Y X1 kali R Y X2 kali R X1 X2. Nah, kemudian ada dibagi 1 kurang R kuadrat X1 X2. Di mana R, Y, X1, X2 adalah korelasi antara X1 dan X2 bersama Y. Sedangkan R, Y, X1 adalah korelasi produk momen Y dengan X1. Gitu juga R, Y, X2 itu dengan X2 dan R, X1, X2 adalah korelasi produk momen antara X1 dengan X2. Berarti kita ini di sini adalah mencari satu-satu produk momennya baru dimasukkan ke dalam
rumus atau persamaan. Nah, contoh soal. Nah, misalnya di contoh sini adalah variabel, yaitu rumah makan Minang. Variabelnya pengeluaran, yaitu Y. Kemudian pendapatan X1, jumlah karyawan X2. Kemudian itu ada rumah makan Minang pertama, kedua, ketiga, sampai ke 7. Nah, kalau dari sini bisa dilihat berarti judulnya pengaruh pendapatan dan jumlah karyawan terhadap pengeluaran. Nah, berarti kita di sini mencari pengeluaran. Di sini sudah ada data-datanya. Nah, sama seperti produk momen tadi, kita membutuhkan tabel bantu. Nah, tabel bantunya mana? Tabel bantunya yang di bawah ini. Di situ dapat dilihat ada tambahan ya. Y kuadrat, ada X1 kuadrat, ada X2 kuadrat, ada X1Y, ada X2Y, baru ada X1, X2. Oke. Dimana di sini adalah untuk X2, X kuadrat itu adalah Y-nya 3. Di sini kita contohkan yang nomor 1 saja ya. Y-nya itu 3. Berarti untuk Y kuadrat adalah 9. 3 kali 3, 9. Kemudian ada X1 kuadrat. Berarti di sini X1-nya 5. 5 kali 5, 25. Kemudian ada X2 kuadrat, berarti X2-nya itu 4. 4 kali 4, 16. Kemudian ada X1Y, berarti X1 5 dikali Y, Y-nya 3, berarti 15. X2Y, X2-nya 4, Y-nya 3, berarti 12. Kemudian X1, X2, berarti perkalian dari X1 dan X2 ya, itu 5 kali 4, 20. Begitu seterusnya ke bawah. Nah, sama seperti produk momen tadi, yang paling penting adalah di sigmanya. Sigmanya ini yang paling penting. Nah, kita jumlahkan semuanya. Di sini sigma Y adalah 40, X1 57, X2 23, Y kuadrat 252, X1 kuadrat 489, X2 kuadrat 83, X1 Y itu 348, X2Y 137, dan X1 X2 adalah 189. Nah, karena sudah ada tabel bantu, kita masukkan saja ke rumus. Rumusnya mana? Rumusnya yang digunakan adalah produk momen. Nah, jadi kita lihat dulu kan tadi Y1-nya. Produk momen untuk Y1 atau produk momen terhadap X1 ya. Nah, di ini kita masukkan angka-angkanya. Yang didapat adalah untuk Y1-nya 0,92. Kemudian untuk Y2-nya itu salah ya, 0,42. Kemudian untuk X1 X2 itu didapat 0,13. Nah, setelah dapat produk momen dari 3 variabel tadi, barulah kita masukkan ke dalam persamaan korelasi berganda, di mana tadi rumusnya yaitu R sama dengan akar dari R kuadrat Y1 tambah R2 R kuadrat Y2 kurang 2 R Y1 kali R Y2 kali R Y12. Itu maksudnya itu X1 X2 ya, disingkat saja. Dibagi 1 kurang R pangkat 2 Y12 atau X1 X2. Nah, kita masukkan angka-angkanya, maka didapat adalah 0,9686. Nah, ini di sini teman-teman
Kalau tidak mengerti bisa dihitung sendiri ya dari tabel tadi, bisa pindah ke slide sebelumnya itu di capture terus bisa dihitung sendiri. Kalau untuk meyakinkan dan memudahkan dalam belajar. Kemudian jika sudah didapat, kita bisa melihat signifikannya. Bagaimana signifikannya? Signifikannya itu yaitu menggunakan tabel F ya. Jadi untuk korelasi berganda itu kita menggunakan tabel F. Di sini kita mencari F hitung. F hitungnya itu R kuadrat dibagi K dibagi 1 kurang R kuadrat dibagi N kurang K kurang 1, di mana R itu adalah korelasi berganda, kemudian K itu adalah banyaknya variabel independen, dan N adalah banyaknya anggota sampel. Oke. Kita masukkan saja ke angka-angka tadi, ya kan? Di sini kita dapat tadi R-nya adalah 0,96, kita masukkan, kemudian K-nya tadi ada 2, kemudian kita masukkan juga ke N-nya tadi itu adalah 7 kurang K dikurang 1, berarti 4 ya. Nah, jadi dapatnya F hitungnya di sini adalah 8,52. Kemudian F tabelnya setelah dicari itu dapatnya 6,94. Jadi dilihat di sini ya. F tabel jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka hipotesis alternatif diterima. Berarti jika F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka hipotesis diterima. Berarti 8,52 itu lebih besar dari 6,94. Berarti hipotesisnya diterima. Oke, teman-teman. Cukup mudah untuk korelasi ini ya. Jadi silakan dipahami kembali. Jika tidak paham, mungkin bisa di capture dan dihitung-hitung sendiri bagaimana, dan nanti bisa juga tulis di komen bagaimana cara mencarinya atau bagaimana apa yang tidak Anda ketahui. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.